Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Afif Afan dari SMP Negeri 3 Jatinum, kelas 156 CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten, dengan fasilitator Ibu Ambar Widyaning Tias dan pengajar praktek Ibu Tri Endah Sumarsiwi, dengan materi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Mari kita lanjut. Prakata dari saya sebelum memulai yaitu semua kesulitan akan bisa teratasi dengan baik apabila dihadapi dengan tenang dan penuh perhitungan. Jadi semua kesulitan, kesusahan, cobaan, ujian itu apabila dihadapi dengan insya Allah nanti akan ada jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Maka dari itu tetap tenang dan kuasai. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian bentuk penugasan, keterkaitan yang pertama, konsep budaya positif merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini. Modul 1.1 respon pertanyaan sebagai berikut. Apa yang Bapak kita pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah bahwa tanah tempat tumbuhnya yang kedua adalah tanah yang cocok revisi dan rumusan. Kemudian dengan penuh keyakinan visi yang telah tanah buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas, guru harus mengusahakan dalam sebuah misi yang sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan dan menggerakkan hati setiap orang dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian bentuk penugasan, karakter murid bertumbuh dengan baik, merefleksikan dan mengaitkan pemahaman yang tadinya malas yang telah dipelajari hingga kini. Murid akan mampu merespon pertanyaan sebagai berikut. Waktu pembelajaran, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila maka pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak. Kemudian dengan yang kedua, satu tanggung jawab revisi dan rumusan menciptakan dengan penuh keyakinan visi yang telah terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama sehingga tercipta dan menggerakkan hati setiap orang dari kebiasaan yang baik akan tumbuh karakter. Bentuk penugasan warga sekolah yang pertama akhirnya merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan sebagai berikut. Kesimpulan mengenai peranan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Di sini saya menciptakan budaya positif masih menggunakan hukuman untuk menertibkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan. Walaupun ini tidak baik untuk kedepannya karena anak dipaksa untuk mengikuti kegiatan yang positif tersebut, tetapi ini bisa berjalan dengan baik, semua anak bisa tertib mengikuti kegiatan positif tersebut. Nah, ke depan saya akan berusaha setelah mempelajari modul ini, berusaha untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam yang tidak tertib dalam kegiatan positif di sekolahnya. Butuh proses dan pembelajaran agar bisa menerapkannya. Tetapi saya yakin karena sudah belajar modul ini pasti bisa melakukannya, dan posisi kontrol sebagai manajer yang paling baik daripada yang lainnya. Berikut adalah pertanyaan refleksi yang kedua, pemahaman pengetahuan seluruhan materi saat ulangan harian PAI yang diperankan oleh berikut adalah pertanyaan refleksi yang mendapat peran adalah seluruhan materi modul budaya positif.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya telah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan yang paling menarik bagi saya adalah tentang posisi kontrol guru terhadap muridnya. Ternyata ada banyak dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Semua konsep-konsep tersebut mendukung akan terwujudnya visi atau tujuan sekolah yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, awalnya saya berpikir bahwa hukuman dan penghargaan adalah cara yang paling tepat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ternyata apa yang saya pikirkan itu salah dan bahkan berdampak buruk pada murid saya, yaitu anak menjadi tidak kreatif dan munculnya rasa dendam pada anak apabila terkena hukuman dari saya. Dan itu bisa merusak hubungan saya dengan anak, menjadi tidak harmonis dan suasana kelas menjadi tegang. Yang kedua, akhirnya tahu dan paham bahwa yang paling tepat digunakan untuk menghadapi kesulitan dalam mendisiplinkan anak bangsa dengan cara restitusi. Restitusi yaitu membantu anak untuk bisa kembali ke barisannya. Maksudnya adalah kembali ke jalan yang benar dengan tuntunan dan pendampingan dari guru, bisa menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya, mencari solusi terbaik untuk memecahkannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya di sekolah dalam menerapkan budaya positif adalah ketika saya mengumpulkan anak untuk menuju masjid untuk mengikuti pengajian Ahad pagi. Saya mengalami kesulitan bahwa anak-anak susah untuk menuju ke masjid. Mereka masih banyak yang menongkrong di luar sekolah dan di parkiran. Saya mencoba mengajak dengan tidak memaksa, dengan kata-kata yang baik dan bagus yang penuh dengan positif, dan mencoba merangkul mereka semua. Akhirnya mereka semuanya paham dan mengerti bahwa pengajian itu baik dan untuk mereka, dan akhirnya mereka semuanya langsung masuk masjid tanpa ada yang berkomentar buruk. Ya, melakukan restitusi dengan tidak sadar sebelum saya mempelajari modul tentang restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya pada waktu itu sangat senang karena tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih besar dan tanpa marah-marah bisa menggerakkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan budaya positif di sekolah, menjadikan hati semakin tenang, membuat hubungan antara guru dan murid menjadi harmonis dan lebih dekat dengan mereka. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Yang pertama, hal yang baik adalah dari kepala sekolah dan rekan guru sangat mendukung dengan adanya budaya positif yang ada di sekolah. Terlihat dengan diupayakannya kegiatan tersebut dan didorongkannya guru untuk terlibat dalam budaya positif tersebut. Yang kedua, hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi rekan-rekan guru untuk melakukan terus-menerus dan mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan budaya positif di sekolah tersebut. Jangan hanya cuma sekali dua kali mengikuti program dan berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut, tetapi harus dilakukan terus-menerus, tidak terpotong di tengah jalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa bedanya? Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah pada waktu itu yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah.
perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya merasa bersalah kepada anak saya karena apa yang saya lakukan kemarin tidak baik untuk mereka dan membuat hubungan antara guru dan murid menjadi renggang. Kemudian yang kedua, menurut saya posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Dengan sebagai manajer, dengan aksi yang ramah dan mengerti bagaimana menghargai sekaligus menuntun murid untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, menemukan versi terbaik dari dirinya dan mengembalikan dalam kelompok dengan karakter yang positif. Dan saya senang karena posisi ini bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri murid berperilaku baik tanpa dipengaruhi oleh hukuman dan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga resolusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun belum melakukan seluruh langkah yang ada pada segitiga restitusi tersebut. Saya hanya pada tahap menstabilkan identitas, memotivasi anak dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu kita sebagai manusia harus introspeksi dan berbenah diri, bisa berubah ke arah yang lebih baik. Baru hanya sebatas itu saja. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu bagaimana bisa menggerakkan komunitas sekolah agar bisa berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan budaya positif, sehingga budaya positif tersebut bisa berjalan terus-menerus dan tidak putus di tengah jalan. Yang sudah-sudah adalah hanya sebagian saja yang berperan aktif dan yang lainnya itu sudah berhenti ikut berpartisipasi. Dengan banyaknya komunitas sekolah yang ikut berperan aktif akan mempermudah dan meringankan beban setiap guru untuk melakukan program tersebut karena bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan aktivitas pada kali ini. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you.